Sebelumnya, pada video bagian pertama, kita telah membahas tentang Nabi Isa Sang Mesias dan Dajjal. Pada video bagian kedua ini, akan membahas tentang Bani Israel secara singkat dan padat. Apa, siapa dan kenapa Bani Israel itu? Bani Israel atau suku-suku Israel adalah bagian kisah tradisional dari orang-orang Yahudi kuno. Tradisi dalam Alkitab menyatakan bahwa 12 suku Israel adalah keturunan dari putra dan cucu Nabi Yakub, bapa leluhur Yahudi. Karena nama Israel adalah nama julukan Nabi Yakub yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Kedua belas suku itu adalah meliputi Ruben, Simeon, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Benyamin, dan Naftali, Gad, Asher, Efraim dan Manasye. Namun demikian, kedua belas suku asli Israel ini sekarang diketahui hanya tersisa dua, yakni Yehuda dan Benyamin. Setelah Raja Salomo atau Nabi Sulaiman wafat, negara Israel pecah menjadi dua bagian. Bagian selatan terdiri dari dua suku yaitu Yehuda dan Benyamin, yang kemudian dikenal dengan nama Yehuda atau Yahudi. Kerajaan selatan ini disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan daerahnya dinamai Yudea. Sedangkan bagian utara terdiri dari 10 suku, disebut sebagai Kerajaan Israel. Dan 10 suku inilah yang pada akhirnya menghilang tanpa jejak. Mereka inilah yang sesungguhnya adalah Bani Israel atau suku Yahudi asli, yang dikenal sebagai suku yang hilang, atau The Lost Tribes, di mana mereka pergi ke arah timur, menuju ke sebuah tempat, The Promised Land. Maka, dari situlah nama Bani Israel seringkali disebut dalam Al-Quran. Jadi, Bani Israel itu sebenarnya ada dua. Bani Israel yang suka berbuat kebatilan, dan Bani Israel yang mendapat keistimewaan khusus dari Tuhan. 10 suku yang menghilang itulah, yang dipilih oleh Allah sebagai kaum pilihan. Maka perlu diketahui, bahwa yang sekarang menjajah Palestina itu sebenarnya bukan keturunan Israel asli, yang terdiri dari 12 suku. Dan mereka menamakan diri sebagai suku Israel yang ke-13, yang asal sebenarnya merupakan suku Hazar dari Asia Tengah. Hasil perkawinan campur suku Hazar dengan Bani Israel, yang tersisa dua itulah yang akhirnya telah mengalami diaspora dengan penduduk-penduduk lokal. Yang mana pada akhirnya, campuran dari suku Hazar ini menjadi berkembang di seluruh dunia. Dan mereka ini pada akhirnya mengklaim dirinya sebagai kaum Yahudi, Bani Israel Tulen. Yahudi campuran atau KW itulah yang telah banyak membunuh para nabi-nabi Allah dan suka berbuat kebatilan, fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Itulah yang pada akhirnya dikecam dan dilaknat dalam Al-Quran. Sedangkan ke-10 suku pilihan yang menghilang tanpa jejak tersebut, sebenarnya telah bergabung dengan Bani atau suku-suku lama, yaitu, dua suku terpilih. Yang mana di antara kedua suku tersebut, terdapat satu suku, yang pada awalnya telah menghilang ke arah timur, ke sebuah tempat yang dinamakan, The Promised Land in the East, atau Tanah Timur yang dijanjikan, sesuai permintaan dari ayahandanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beberapa waktu kemudian, suku yang berikutnya juga ikut menyusul. Jadi, gabungan ketiga suku itulah yang dinamakan kaum Bani Israel pilihan. Kaum yang diistimewakan oleh Allah sampai akhir zaman, sebagai penjaga dan pemegang tabut perjanjian. Siapakah kedua suku atau Bani kuno tersebut yang duluan ke arah timur? Kita akan membahas satu persatu di antara kedua suku tersebut. Sebelumnya, mari kita lihat akar historisnya terlebih dahulu untuk suku yang mengawali. Siapakah Bani atau suku yang pertama kali menghilang tersebut? Mereka itulah anak dari seorang wanita berdarah Al-Jawi, atau Melayu, yang mana sebagai istri ketiga dari Nabi Ibrahim secara resmi, dan wanita itulah yang bernama Katurah. Nama Katurah bukan berasal dari Arab. Nama Katurah mempunyai arti yaitu wangi-wangian atau dupa, yakni wangian dari flora, seperti kayu gaharu, kapur barus, cendana, bunga-bunga serta rempah-rempahan. Jenis tanaman itulah yang hidup subur hanya di tanah Nusantara ini. Maka, sudah menjadi budaya kebiasaan orang timur pada zaman kuno, yang mana mereka terbiasa memakai harum-haruman atau wewangian, bahkan, aroma rempah kuat itu pula yang akhirnya dijadikan dalam sebuah ciri khas pada masakan. Maka, tak heran pula waktu itu banyak pedagang Arab dan Gujarat datang ke Nusantara ini untuk berdagang.
Berikutnya, ke istri Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu Hagar atau Hajar. Hajar adalah seorang wanita berdarah Melayu atau Al-Jawi juga. Yang mana, kakek buyut dari Hajar merupakan seorang penambang dan pembuat perhiasan emas serta perak, yang lama menjadi imigran di Mesir, untuk membantu kerajaan Mesir dalam membuat perhiasan emas dan perak. Dan Hajar menjadi ketua budak atau kepala asisten perempuan kerajaan pada saat itu, bahkan menjadi anak emas atau kepercayaan dari pembesar kerajaan. Maka tak heran jika Hajar adalah wanita yang pertama kali memakai anting-anting dan sabuk dari emas. Jadi, semua keturunan dari kedua istri Nabi Ibrahim, yakni Hagar atau Hajar, dan Kantura itulah berdarah Melayu atau Al-Jawi, kecuali dari istri pertamanya yang bernama Sarah, dan istri keempatnya yang bernama Hajun. Anak-anak dari Kantura inilah menjadi nenek moyang dari bangsa Melayu, Bani Jawi. Melayu diambil dari kalimat atau perkataan Mala, yaitu nama sebuah bangsa asli Kantura. Keturunan Kantura inilah pada akhirnya menyebar dan banyak tinggal di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Mindanao, Thailand, Kamboja, Sri Lanka, Vietnam dan Burma. Semua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan kuno yang diadaptasi dari tulisan Semitik kuno. Agama resmi Melayu kuno pada waktu itu adalah agama Al-Jawi. Agama Jawi adalah sebuah kepercayaan monoteisme atau tauhid yang berasal dan menginduk dari ajaran Nabi Ibrahim, yang dalam bahasa Arabnya adalah agama Hanafiyun atau Hanifiyah. Inilah milah Ibrahim yang berunsurkan spiritual kesadaran jiwa manusia dalam sebuah pengabdian kepada satu pencipta mutlak. Dan sebagai pedoman hidup atau ibrah untuk Nabi Ibrahim pada awalnya, untuk disebarkan kepada umat manusia sesuai dengan kultur dan geografis masing-masing umat. Kantura bukanlah beretnis Melayu. Walaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, Kantura adalah dari bangsa Mala. Melayu adalah bangsa Mala, yang mempunyai darah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua bangsa tersebut merupakan bangsa asal Mala. Maka, Kantura berasal dari sebuah kerajaan purba, yang dulu pernah ada di timur, ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerajaan itulah yang akhirnya dinamakan Nuswantoro. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim juga ditulis oleh sejarawan terkemuka, yaitu Ibnu Athir. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata ketika baru-baru ini dilakukan penelitian dan penyelidikan oleh para sejarawan modern untuk mengidentifikasi genetika Bani Jawi, yang mana telah diperoleh data bahwa di dalam darah terdapat DNA Melayu. Terdapat 27% varian Mediterranean, yang merupakan DNA bangsa-bangsa Euro-Semitik. Dari kakek buyut, Hagar atau Hajar dan Katurah, yaitu dari bangsa Melayu kuno, terdapat bukti adanya sebuah peradaban masa lampau, yang mana pernah bersentuhan dan terkait dengan berbagai kerajaan kuno di Timur Tengah sebagai imigran atau pendatang. Bahkan, telah meninggalkan bukti jejak atau bekas sebuah peradaban masa lampau yang sangat maju, yang berada di daerah gurun pasir di daerah Jordania, yang sampai sekarang tempat itu bernama Jawa. Dan dari hasil ekskavasi arkeologi tersebut, telah ditemukan adanya bekas bendungan kuno besar, reruntuhan pemukiman, serta berbagai barang-barang rumah tangga serta aksesoris perhiasan. Dan tempat kuno itu, ternyata berusia lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi. Kembali lagi ke istri ketiga Nabi Ibrahim yang bernama Katurah, dan keenam anaknya yang menghilang ke arah timur pertama kali, yaitu Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak dan Suah. Mari kita simak terlebih dahulu kronologi kisahnya. Berawal dari kisah Kantura bersama anak-anaknya, yang bersedih hati tatkala meminta doa dari Nabi Ibrahim. Kantura bersama anak-anaknya datang kepada Nabi Ibrahim dengan perasaan sedih dan berkata, "Wahai ayah, tidak adakah dari kalangan kami seorang rasul pun yang diutuskan? Jika begitu berarti derajat kedudukan kami jauh daripada derajat ayah, dan juga tidak seperti saudara-saudara kami dari Nabi Ishak, yang telah dijanjikan kemenangan ke atas mereka, dengan diutus banyak nabi-nabi dan raja di kalangan mereka." Nabi Ibrahim hanya bisa terdiam, karena Jibril belum menurunkan wahyu mengenai anaknya dari keturunan Katurah, yang bergelar Jawi itu.
Perasaan sedih dan merendah dari anak-anak Jawi itu begitu lama, dikarenakan semua kabar dari berbagai suhuf-suhuf Nabi Ibrahim banyak mengisahkan tentang Ishak, Yakub dan anak cucu mereka yang kelak memiliki martabat istimewa. Begitu juga mengenai Ismail, yang akan lahir dari keturunannya seorang nabi dan rasul teragung pilihan Allah, sebagai penutup segala nabi dan rasul, serta bangsanya yang dimuliakan. Nabi Ibrahim sering berdoa demi mendengar pengaduan anak-anak Jawinya, sambil diaminkan oleh mereka. Doa Nabi Ibrahim, "Ya Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka seorang rasul, yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajar mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Ya Tuhan kami, karuniakanlah dari istri-istri kami, dan zuriat keturunan kami seorang penyejuk mata dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa." Begitulah sayup-sayup doa Nabi Ibrahim, sehingga Jibril datang membawa wahyu. "Wahai Ibrahim, kabarkan berita gembira ini kepada anak-anakmu dari Katurah, bahwa mereka memperoleh suatu derajat di sisimu di dalam surga Firdaus, dan perintahkan kepada mereka untuk pergi ke timur, dan sempurnakan agama Tauhid yang telah engkau sampaikan, yang belum sempat menyempurnakannya. Mereka akan kembali di akhirat kelak cahaya mereka seperti cahaya Anbiya dan Rasul, sedangkan mereka bukan Anbiya ataupun Rasul." Perasaan gembira Nabi Ibrahim jelas kelihatan, dengan wajahnya yang berseri, lalu memanggil semua anak-anak dari Katurah. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, bergembiralah, bahwa kamu semua akan memperoleh cahaya para Anbiya dan Rasul, dan pergilah kamu ke timur. Aku telah meninggalkan satu kaum di sana, semasa diperintahkan oleh Allah, ketika aku meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, dan kemudian, aku diperintahkan untuk kembali ke Palestina. Selama 9 tahun, kaum itu aku seru kepada agama Allah, dan belum sempat aku sempurnakan. Maka di atas bahu kalian, aku serahkan tugasku ini." Itulah pesan Nabiullah Ibrahim kepada anak-anaknya dari Katurah. Setelah beberapa tahun kemudian, mendekati masa akhir hayatnya, Nabi Ibrahim kembali menegaskan sebuah wasiat, yang isinya sama seperti sebelumnya. Di saat detik-detik Nabi Ibrahim akan menutup mata terakhir, beliau mengumpulkan anak-anak Katurah. Nabi Ibrahim berpesan kepada mereka suatu pesan yang teramat penting. Allah pun mewahyukan kepada beliau, untuk melaksanakan satu misi terakhir yang teramat penting, sebelum menutup mata di dunia fana ini. Yaitu, satu misi rahasia yang hanya terungkap dalam manuskrip kuno yang tersembunyi, dan selama ini dicari-cari, hingga sekarang. Sambil meneteskan air mata, anak-anak Katurah pun satu persatu menyatakan kesanggupannya, akan melaksanakan wasiat dari ayahandanya untuk yang terakhir kalinya. Nabi Ibrahim pun memberikan sesuatu yang amat berharga kepada anak-anaknya, sesuatu yang menjadi rahasia kepada keturunan Katurah, sebuah kunci rahasia, sebuah permata. Beliau mewariskan sebuah pusaka, sebagai tanda untuk menunjukkan, bahwa merekalah keturunan Nabi Ibrahim yang bertaraf Rasul, yang bergelar kekasih Allah. Itulah rahasia yang dicari, diburu dan diidam-idamkan oleh kawan maupun lawan. Setelah menyampaikan beberapa wasiat rahasia tersebut, tak lama kemudian, beliau Nabiullah Ibrahim menutup mata untuk selama-lamanya, menghadap sang kekasih abadi, yang selama ini sangat dirindukan, bersanding keharibaan ilahi Robi, yang juga sangat menanti kehadiran jiwanya ke langit tertinggi, ke Jannatul A'la, sesuai gelar kemuliaan beliau, Sang Khalilullah. Itulah tadi kisah wasiat rahasia Nabiullah Ibrahim, kepada anak-anak Katurah. Jadi, selain anak-anak dari Katurah, yaitu yang bergelar Al-Jawi, ada sebuah kaum, yang telah dibimbing secara khusus oleh Nabi Ibrahim selama 9 tahun, dan kaum ini, menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Kaum ini tidak terdeteksi secara umum, tidak dikenal, dan tidak sebanyak kaum lainnya. Meskipun bukan dari keturunan biologis dari Nabi Ibrahim, akan tetapi, kaum ini juga disebut sebagai Bani Israel terpilih. Kaum ini sangat istimewa, dan disembunyikan oleh Tuhan, karena kelak kaum ini akan dimunculkan secara terang-terangan di penghujung akhir zaman. Kaum inilah sebenarnya sebagai pemimpin Al-Jawi,
untuk menjaga dan memegang isi tabut serta perjanjian Nabi Ibrahim dengan Tuhan. Dan tahukah, apa sebenarnya kotak tabut tersebut? Yaitu sebuah wadah atau tempat, di mana kelak pada akhir zaman, akan muncul dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Bani Jawi dan di tanah Al-Jawi. Sesuatu yang paling berharga dan paling besar, yakni sebuah milah Ibrahim untuk kesadaran rohani umat manusia jamial alamin. Maka, banyak zuriat Nabi dan para aulia Allah, yang pada akhirnya mereka bergerak ke arah timur, di Nusantara ini. Kaum rahasia tadi, yaitu sebagai Bani Israel rohani, yang mana, kaum ini akan memelihara warisan khusus dari Nabi Ibrahim, selain menghormati tamu, berhitan, kurban, haji dan lain sebagainya. Masih ada salah satu warisan yang hilang, terlupakan, dan tidak dijalankan oleh umat, yaitu sebuah tuntunan untuk memanggil umat ke segala penjuru dunia, seperti halnya Nabi Ibrahim memanggil umat secara spiritual rohani, setelah selesai membangun Ka'bah. Kaum rahasia inilah, yang merupakan pemegang rahasia kelak di akhir zaman, sebagai penyempurna milah Ibrahim, sesuai wasiat dari Nabi Ibrahim, sekaligus akan menghidupkan kembali warisan Ibrahim tersebut yang sudah lama punah, sekaligus sebagai penyempurna nubuat dari Sang Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Selain dari anak Keturah, keturunan Hajar, dan keturunan Nabi Yakub yang bergerak ke arah timur. Kaum rahasia inilah, hakikatnya adalah Bani Israel yang sejati, Bani Israel yang murni. Karena kalimat Bani Israel, terkandung dua kalimat, yaitu Bani dan Israel. Bani, artinya keturunan atau kaum. Sedangkan Israel, mengandung dua suku kata, yaitu Isrok dan Eli, atau ilah. Isrok, artinya, berjalan cepat, atau berlari. Eli, artinya ilah, atau Tuhan. Jadi, makna kalimat dari Bani Israel tersebut adalah kaum yang berlari menuju Allah, kaum yang berfafiru ilallah. Inilah kaum rahasia di akhir zaman yang muncul dari Bani Jawi, sebagai pemegang milah Ibrahim, dan berada di tanah timur, yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri Nusantara. Inilah Bani Israel. Inilah perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.